teman-teman, selamat datang kembali di kisah Nusantara. Siapa yang tak kenal Danau Toba? Keindahannya yang legendaris, danau vulkanik terbesar di dunia, dengan Pulau Samosir yang megah di tengahnya. Tapi tahukah kalian, di balik pesona itu, tersembunyi sebuah kisah tragis tentang janji yang dikhianati dan murka alam yang abadi? Jauh sebelum danau ini terbentuk, di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Toba adalah pria pekerja keras. Namun nasibnya kurang beruntung. Hasil panennya selalu sedikit. Untuk menyambung hidup, ia sering menghabiskan waktu memancing di sungai. Suatu sore, keberuntungan berpihak padanya. Tali pancing Toba ditarik dengan kuat sekali, menandakan tangkapan yang luar biasa. Setelah bersusah payah, ia berhasil mengangkat seekor ikan mas yang sangat besar, bersisik keemasan, dan memancarkan cahaya yang indah sungguh, bukan ikan biasa. Karena merasa lapar, Toba bergegas pulang untuk menyiapkan ikan itu. Namun, ketika Toba kembali dari mencari kayu bakar, ikan itu lenyap. Di tempatnya, tergeletak beberapa keping emas. Toba kebingungan, tapi rasa terkejutnya memuncak ketika ia memasuki gubuknya dan menemukan seorang wanita yang sangat cantik, duduk dengan tenang. Wajahnya bersinar, memancarkan aura yang tak biasa. Wanita itu kemudian menjelaskan, ia adalah jelmaan ikan yang ditangkap Toba, yang sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk. Ia berterima kasih karena Toba telah membebaskannya dari kutukan itu. Putri itu bersedia menjadi istri Toba, tapi ada satu syarat mutlak yang harus Toba patuhi. Toba tidak boleh pernah, dalam kondisi apapun, mengungkit atau menceritakan asal-usul sang putri sebagai ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi bencana besar. Cinta mengalahkan segalanya, dan Toba menyetujui syarat tersebut tanpa ragu. Mereka menikah dan hidup bahagia. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang mereka namai Samosir. Namun, seiring waktu, sifat Samosir mulai terlihat. Ia tumbuh menjadi anak yang malas dan punya nafsu makan yang luar biasa. Pada suatu hari, Samosir diperintahkan ibunya untuk mengantarkan bekal makan siang kepada Toba yang sedang bekerja keras di ladang yang letaknya cukup jauh. Di tengah perjalanan, perut Samosir keroncongan. Karena tak tahan, ia membuka bekal itu dan memakan hampir seluruh isinya, hanya menyisakan sedikit sekali untuk ayahnya. Toba yang sudah bekerja keras di bawah terik matahari, perutnya keroncongan, menunggu bekal dari sang putra. Ketika Samosir datang dan menyerahkan kotak bekal yang hampir kosong, kemarahan Toba meledak. Ia sudah sangat kecewa dengan sifat malas anaknya. Dan kini, rasa laparnya mencapai batas. Dalam keadaan hilang kendali, Toba menghardik Samosir dengan ucapan yang fatal. Dasar anak tak tahu diri, kau memang anak ikan. Samosir menangis sesenggukan, berlari pulang sambil membawa kabar buruk itu kepada ibunya. Sang ibu sangat sedih dan tahu bahwa janji telah dilanggar dan malapetaka sudah diambang pintu. Ia menyuruh Samosir segera lari ke atas bukit tertinggi dan mencari perlindungan. Seketika itu juga, langit di atas lembah berubah gelap. Petir menyambar, angin menderu, dan hujan turun dengan sangat derasnya. Jauh lebih deras daripada hujan badai biasa. Air bah mulai menggenangi seluruh lembah dengan cepat. Istri Toba menatap suaminya untuk terakhir kali, kemudian ia melompat ke dalam pusaran air yang mulai menenggelamkan gubuk mereka. Di sana, ia kembali ke wujud aslinya sebagai ikan raksasa. Toba, yang masih berada di ladang, tidak sempat menyelamatkan diri. Ia hanyut ditelan oleh air bah. Lembah itu terus terisi air, hingga menjadi sebuah danau raksasa yang kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Sementara itu, puncak bukit tempat Samosir bersembunyi tetap menonjol di tengah danau. Dan tempat itulah yang kini kita sebut Pulau Samosir. Danau Toba menjadi pengingat abadi tentang kekuatan sebuah janji, dan bagaimana satu kata amarah dapat mengubah segalanya menjadi sebuah legenda.